Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini, Sabtu tanggal 26 November tahun 2022, diambil dari buku Ratapan pasal 3 ayat 27. Dikatakan, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Demikian firman Tuhan. Nama buku ini adalah bernama buku Ratapan. Keluhan, tangisan pasti kita tidak suka. Kitab Ratapan terkesan kurang kita sukai. Dari namanya pun sudah bisa ditebak, isinya hanya keluhan dan tangisan. Secara garis besar, isi buku Ratapan ini meratapi nasib penduduk Yerusalem setelah ditaklukkan oleh tentara Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Salah satu hukuman Tuhan bagi umatnya, yaitu setelah masa pembuangan, pemuda dipaksa memikul batu kilangan dari Yerusalem ke Babel. Itulah hukuman bagi pemuda atau orang muda pada masa pembuangan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan melalui firman ini, seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Pada masa mudanya, jika kita membaca kitab Yeremia, maka kita akan menemukan bahwa pesan-pesan yang disampaikan Yeremia sebelum peristiwa pembuangan karena dosa yang diperbuat bangsa Yehuda. Yeremia mengenakan kuk kayu sebagai simbol akan penjajahan yang dilakukan bangsa Babel atas bangsa Yehuda. Tentu saja baik raja maupun rakyat Yehuda tidak senang dengan berita yang disampaikan oleh Yeremia tersebut. Namun itulah kebenaran yang diterima dari Tuhan. Itulah sebabnya kemudian muncul orang yang hendak memberitakan kebenaran dan damai sejahtera yang akan dialami oleh bangsa Yehuda. Dialah Nabi Hanania. Hanania dikatakan dalam Yesaya 28 ayat 2, berfirmanlah Tuhan semesta alam, Allah Israel, aku telah mematahkan kuk raja Babel itu. Hanania memakai ungkapan yang sama yang disampaikan oleh Yeremia untuk mengawali pesannya. Yang dia sampaikan itu berasal dari Tuhan. Tentu saja raja dan rakyat Yehuda senang mendengar dalam menyampaikan pesannya. Hanania juga menunjukkan dengan tindakan simbolis yang dengan mengambil kuk yang ada di tengkuk oleh Yeremia dan mematahkannya. Ini situasi yang tidak menguntungkan Yeremia, sebab lawannya juga dikenal sebagai nabi. Sementara raja dan rakyat Yehuda sudah pasti akan mendukung. Hanania
Namun Yeremia teguh berdiri pada kebenaran, walaupun sempat pergi meninggalkan perdebatan itu. Akhirnya Yeremia kembali dan menyampaikan pesan Tuhan yang baru dia dengar saat dia meninggalkan perdebatan. Kita dapat melihat di sini bahwa ketika Yeremia teguh berdiri pada kebenaran, maka Tuhan menguatkan dan membela dia. Jadi peristiwa pada masa mudanya adalah sebelum pembuangan. Itulah yang disimbolkan oleh kuk yang dipikul oleh Yeremia. Ada istilah yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu asal bapak senang. Penerapan dari istilah ini adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk membuat orang lain, khususnya atasan, senang. Fokusnya dan tujuan yaitu orang lain atau atasan senang, sehingga tidak peduli pada cara yang dipakai. Bahkan hal itu seperti ini sudah ada sejak zaman dulu atau zaman Yeremia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, teguh berdiri pada kebenaran tidaklah mudah. Setiap kita, termasuk para hamba Tuhan dan pengkhotbah, ada godaan untuk berusaha menyenangkan orang lain. Apalagi jika orang tersebut merupakan penyumbang dana terbesar dalam pelayanan dan kehidupan kita. Namun kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran. Senang atau tidak orang yang mendengarkan, kebenaran tetap harus disampaikan. Khotbahkanlah kebenaran, sekalipun itu menghantam orang-orang yang berbuat dosa. Jangan lembutkan kebenaran hanya untuk menyenangkan manusia. Tuhan akan membela dan menguatkan kita kalau kita berdiri teguh pada kebenaran. Pada saat manapun, situasi apapun, kondisi apapun, kita harus memperdengarkan kebenaran, terutama firman Tuhan, supaya melalui kebenaran itu Tuhan menyukai kehidupan atau keberagaman kita. Terpujilah Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita di dalam kebenaran. Pelayanan Tuhan sejati akan berdiri pada kebenaran, sekalipun banyak lawan yang menghadang. Lakukanlah kebenaran setiap saat. Amin. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kami, beroleh selamat. Tuhan, pada hari ini, bimbing dan teguhkanlah kami untuk melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Bila ada dalam hati dan pikiran kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, tolonglah selalu ingatkan firman-Mu yang kami dengar, supaya kami selalu berbuat kebenaran. Tuhan, berkatilah segala aktivitas kami pada hari ini. Segala perbuatan dan kegiatan kami peruntukkan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.